Pemirsa, polisi baku tembak dengan pelaku pembunuhan seorang istri di Batanghari, Jambi. Seorang pelaku pembunuhan terhadap istrinya tewas ditembak polisi. Bersama saya Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Suara ratusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan setelah tembakan peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan oleh pelaku. Pelaku tewas usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Sebelumnya polisi sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku lantaran sering berpindah-pindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebu Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Sebelumnya korban sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pelaku menghabisi nyawa istrinya secara sadis dan keji serta menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Pemirsa, eksekusi bangunan liar di tepi sungai Pulau Timaha, Kabupaten Bekasi diwarnai kericuhan. Warga terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan petugas. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya, yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Yang menanggapi kemarahan warga atas eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan tidak semua penghuni bangunan liar akan mendapatkan kompensasi karena pembongkaran dilakukan dua lembaga yang berbeda, yaitu Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi. Sampaikan bahwa pembongkaran bangunan liar di Kabupaten Bekasi itu dilakukan oleh dua kelembagaan. Yang pertama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan setiap bangunan yang dibongkar pemiliknya itu memang mendapat kompensasi dalam bentuk bantuan uang untuk membuka usaha baru di tempat lain atau mencari kontrakan baru. Sedangkan yang dibongkar oleh Pak Bupati atau Raja Bongkar itu memang sama sekali tidak mendapat bantuan karena tidak teralokasikan dan mungkin tidak punya mitra kerja. Yang mengeluh itu adalah warga yang dibongkar oleh Pemda Kabupaten Bekasi.
Ya, polisi membekuk pengedar narkoba di Jalan Trans Sulawesi Konawe Utara dalam aksi kejar-kejaran dramatis. Pelaku nekat menabrak blokade polisi untuk melarikan diri. Aksi kejar-kejar antara polisi dan pengedar narkoba terjadi di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Sebelum tersangka berusaha kabur dari kejaran polisi dengan cara menabrak mobil polisi. Namun usaha mereka gagal, polisi berhasil menangkap tersangka bernama Ancu bersama sejumlah rekannya. Polisi pun langsung menggeledah mobil tersangka, 2 bungkus sabu seberat 16 gram berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapatkan 1 orang tersangka, sementara yang lainnya tidak terlibat sama sekali. Upaya paksa, termasuk dalam melakukan penggeledahan dan setelah kami melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dimasuk, kami temukan beberapa barang bukti narkotika dan non-narkotika. Pelaku kini sudah mendekam di sel tahanan Polres Konawe Utara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang anak di bawah umur harus menghadapi kenyataan pahit. Dirinya digugat oleh kakeknya dalam perkara sengketa tanah yang merupakan peninggalan almarhum ayahnya. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri PN Indramayu dan kini masih dalam proses persidangan. ZI, siswa kelas 5 SD ini harus mengalami kepahitan lantaran ia digugat oleh kakeknya sendiri dalam sengketa tanah yang merupakan peninggalan sang ayah yang sudah meninggal dunia. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Indramayu dan kini masih proses persidangan. Diketahui tanah yang menjadi objek sengketa telah lama ditempati oleh ZI bersama sang ibu, almarhum ayahnya Suparto dan kakaknya. Setelah ayahnya meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu, sang kakek melayangkan gugatan terhadap tanah tersebut. Tindakan kakek dan neneknya tersebut disayangkan oleh sang kakak. Sangat disayangkan, kenapa kakek sama nenek kok tega banget sama saya, sama adik saya, sampai perkara ini melambung tinggi sampai tergugat di nama ZI di nomor perkara nomor 34 PDTG 2025 PN Indramayu yang sudah bersidang di tanggal 2 Juli 2025 dengan jenis gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, pemirsa, diduga baru belajar mengemudi, sebuah minibus mengalami kecelakaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 orang mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Inilah rekaman CCTV milik warga. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Terjadi laka di lingkungan kami yang tadi viral, kebetulan menimpa anak saya. Om, gimana kondisi anak Om setelah kejadian kemarin? Kondisinya aman, alhamdulillah. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Ya, dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Pemirsa, ini gambar terbaru yang dimiliki iNews malam sebelum korban ditemukan tewas esok harinya. Dalam rekaman CCTV, Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masuk ke dalam kamar kosnya pada pukul 23:23 WIB pada Senin malam 7 Juli lalu. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Arya saat berjalan memasuki kamar. Pada pukul 23:34, korban terlihat membuang sampah dan masuk kembali ke kamar indekos. Namun pada keesokan harinya, Arya ditemukan meninggal terbaring di kamar. Ya, saat ditemukan pria asal Yogyakarta ini dalam kondisi kepala terlilit lakban. Hingga kini polisi masih melakukan penyidikan dengan memeriksa 5 saksi dan 2 kamera CCTV guna mengungkap misteri tewasnya korban. Ya, pemirsa, hingga hari ini polisi masih melakukan penyelidikan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan di Menteng, Jakarta Pusat. Tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk menentukan penyebab kematian korban. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menyisakan banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan publik. Polres Jakarta Pusat melakukan olah TKP bersama Pusiden Mabes Polri di Guys House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu yang didapat dalam olah TKP ini adalah sidik jari Arya dari lakban yang melilit Arya. Selain itu, kamar korban menggunakan sistem penguncian digital berbasis kartu akses sehingga hanya Arya sendiri yang memegang akses tersebut. Proses penyelidikan penyebab kematian Arya Daru pun hingga kini masih dilakukan. Saat ini tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Jadi inilah yang sedang kita lakukan, ya. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri, kan gitu. Polisi juga telah memeriksa 5 saksi, yaitu istri korban, rekan korban, penjaga kos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Dari Jakarta Pusat, Roni Stone Sanjaya, iNews melaporkan.